kemungkinan rapat malam ini bakal gue buka. Jadi untuk malam ini gue kumpul dari pihak sekolah ngumpulin dari RM, Castello dan Rebels dan The Bandit itu soal permasalahan di San Pero. Jadi gini, uh, hmm, tadi gue ada ngeliat tuh ada keributan lagi di San Pero. Terus ada pertumpahan darah juga. Itu ada apa lagi? Izin apa namanya berbicara. Saya Cio dari The Bandit. Ya, saya awalnya tidak tahu kan, apa namanya, saya lagi di situ juga lagi nongkrong gitu loh, biasalah aktivitas ini gitu kan. Tiba-tiba ada suatu apa namanya, suatu kelompok yang memakai baju biru ikat biru dan memakai kendaraan sepeda itu apa namanya, berkeliaran di tempat kami gitu. Ya kami pun sempat apa namanya, sempat curiga gitu kan, ya kami pun nggak tinggal diam kan bahasanya gitu. Jadi kami ngedatangin di bawah, dia di bawah tuh, di bawah. Awalnya dia berdialog lah bersama kami gitu kan. Ya kalau dari sempat dialog tuh dia awalnya mempertanyakan suatu nama yang bernama Eza gitu kan, dan ngaku katanya dia bawa dari bagian kami. Ya kami enggak, maksudnya termasuk saya gitu. Ya saya kan di situ bilang gitu kan, nggak ada yang namanya Eza. Dia menyatakan bahwa itu dari keluarga kami gitu, tapi emang faktanya itu nggak ada, bukan dari keluarga kami. Dan tidak sempat lama dia kayak ngomong di radio gitu, tiba-tiba dia nge-FP gun. Dan di situ ya saya lari gitu kan, saya lari. Kebetulan di situ emang saya lagi emang pertahanannya kuat, saya tidak down. Ya saya saya giring ke base. Di situ juga ada anak-anak saya. Ya di situ ya mau gak mau kami melakukan perlawanan lah gitu kan. Dan sempat ya karena kalah jumlah, dia juga ada down gitu kan, perlawanan dari kami dia juga down dan kami juga rata gitu. Dan kebetulan tadi dari pihak kami ada 3 orang yang dikatanya yang dinyatakan diculik dan dikemain. Terima kasih. Foto itu dari kelompok mana? Nah, jadi untuk dari The Bandits itu gua pertanyakan lagi. Tadi gua barusan ada menemukan keributan lagi di Hood The Bandits. Katanya The Bandits ada nembakin dari kelompok mereka. Ya karena itu anggota kalian diculik. Kami tadi sempat menengahi soal permasalahan tersebut, sempat menengahi. Karena kenapa? Biar nggak ada pertumpahan darah lagi di San Pero. Ya gue sempat bilang kalau emang ada masalah sama yang habis menggempur dari pihak The Bandit, kalau bisa itu dibawa keluar San Pero. Terus gue bilang lagi jangan sampai dibawa di bedset di atas San Pero, pulau atas itu masih termasuk kawasan San Pero. Nah, jadi mereka ngeradioin berinisiatif buat ngeculik dari The Bandits. Ya lega lah, biar nggak ada pertumpahan darah lagi. Dan gue juga mendengar dari salah satu pihak Castello, kalian juga habis dipulapin juga ya? Apakah itu betul? Gimana? Tadi gue mendengarkan info dari pihak Castello habis di pull up juga. Apakah itu betul? Enggak tuh. Gini, dari Castello tadi aman-aman aja, nggak ada yang di pull up sama sekali.
Tapi gue denger ada yang down sampai ada yang koma. Oh, itu dari pihak The Bandit. Coba The Bandit. Yang hari-hari lalu ada nggak kalian dipulap dari salah satu kelompok? Nggak ada, nggak ada. Oh, yang ini Dontong yang oren-oren itu. Sorry Tuan, yang mana? Yang oren ini bahaya. Oh, bukannya waktu itu ada laporan bahwa kamu sedang ada konflik dengan oren-oren. Dan satu lagi, gue ngedapatkan info juga, kemungkinan dari pihak RM belum tahu ya. Dari Tuan RM kami dari TS dari TSR mendapatkan info bahwa ada salah satu kelompok yang ingin mengacak-ngacak Sanpero. Apakah emang benar itu? Itu kami mendapatkan info dari pihak Castello. Apakah mereka masih ada berkeliaran di daerah sini, Castello? Jadi gini. Kan mereka emang iya tadinya mau ngacak-ngacak kota San Fierro. Karena mereka udah janji jam 10 malam atau jam 9 mereka datang. Nah, setelah kami nunggu di bawah kanpol lama, tidak ada yang datang. Ini kelompok mana? Bloody Mary kah? Belum di. Tuan Rio, bagaimana? Itu bertempatan daerah mana? Adilpen atau gimana tuh? Untuk Bloody Mary sendiri, Iya. Bloody Mary bertempatan di Las Venturas. Gimana itu untuk pihak RM? Sampai beraninya tuh dari LV ke Sanpero buat ngacak-ngacak Sanpero. Gimana tanggapannya dari pihak RM? Ya, mana ya? Kita harus balas dendam sih kepada mereka yang di sana sih. Serius? Ya, silakan dulu. Nah, untuk dari LV sendiri ya, kok bisa sampai ke sini? Di situ yang bikin gua janggal. Akan saya beritahu kepada kalian semua yang ada di sini. Organisasi yang berada di Las Venturas. Kalian kenal dengan The Brothers? Kenal. Ya, mereka sedang berencana untuk mengacak-ngacak kota San Fierro ini dengan menyuruh untuk saat ini. Jangan sebutin secara detail. Privasi aja dulu. Iya, untuk saat ini saya baru tahu 2 kelompok. Jadi coba kalian waspadai beberapa kelompok yang baru masuk ke San Fierro ini. Jelas? Siap, jelas Tuan. Jelas Tuan. Bagaimana School Buster? Jelas? Jelas tuh. Dan di sini gue juga Jadi saya harap kepada School Buster, kepada kalian semua untuk mewaspadai setidaknya kelompok yang baru akan bersinggah di San Fierro ini, menetap di San Fierro ini, untuk diwaspadai sedemikian rupa. Oke, siap Tuan. dan jadi di sini gue dari TS pengen bilang sama
Castello sama di Bandung. Kalau bisa kalian emang kalau misalkan emang ada masalah, kalau emang kalian pengen digabur, kalau bisa itu kalian bawa keluar dulu, jangan dibawa di dalam langsung. Kecuali kalian udah emang terpaksa buat tumpahin darah di sini, yo, kemungkinan itu korbanan darah dari kalian yang ingin bela diri kalian, kami paham. Tapi kalau emang masalahnya dari luar ke bawah ke San Pero, ya udah kalian problem dulu, kalian bicarain dulu, jangan sampai ada tumpah darah terus di San Pero ini. Yang ada itu kepolisian terus yang masuknya. Paham kan? Paham, Paham, paham. School Buster. Izin berbicara tuan, om di sini. Kan tadi kan posisi kami kan ibaratnya kan diserang gitu kan, yang dimana kami tinggal di San Pero tapi kami diserang. Nah, kami mencoba untuk melawan diri, itu boleh kan? Boleh. Tentu boleh. Kami Boleh, tahu boleh. posisimu bagaimana. Ya, nah kebetulan saya juga ya terus terang saja udah kejadian begini, saya dari The Bandit ingin mengibarkan perang untuk kepada mereka lah. Apakah itu boleh dari pihak RM sama School Buster? Selagi Kalau soal itu lebih baik ditunda dulu aja soal pengibaran perang. Pengibaran perang akan kami lakukan ketika udah mendapatkan informasi lebih dari yang kami dapatkan orang-orang dari kami. Itu sih. Jadi kalian itu jangan terbawa emosi kalian. Kalian inilah, jika kalian diserang dan kalian ingin melakukan pembalasan dendam, jangan berpikir seperti kalian anak-anak kelompok receh, karena saya yakin kalian berada di sini bersama kita itu kalian bukan lagi anak-anak jalanan receh. Kalian itu harus pintar dari segi strategis dan juga langkah. Jadi kumpulkan dulu informasi yang kalian dapatkan apapun itu dari kelompok yang menyerang kalian. Baru ketika semuanya sudah fix bahwa mereka dan segala macam infonya, baru kalian bisa ibarkan bendera perang kepada mereka. Karena kalau tanpa info-info yang valid atau apapun itu hanya akan mengundang permasalahan yang lebih lagi di San Fierro. Jadi saya mohon untuk ini tidak hanya untuk The Bandits, jadi untuk Castello dan juga School Buster. Untuk kalian ke depannya, jika kalian memiliki masalah dengan kelompok-kelompok luar yang lain, jangan asal seenaknya kalian menyerang atau mendatangi mereka. Kumpulkan dulu informasi yang valid agar ketika kalian menyerang itu tidak membawa pihak yang lain. Apakah kalian semua paham? Paham. Paham tuan. Jika kalian sudah memiliki informasi yang valid, itu terserah langkah dari kelompok kalian masing-masing yang diambil. Tapi ingat, saya ingatkan sekali lagi, jika kalian mengibarkan bendera perang dengan kelompok apapun, jangan dibawa ke San Fierro. Ya, kami mungkin kalau suatu perang begitu kami yang akan mendatangi mereka tuan. Baik, mungkin cukup segitu dari saya. Dan satu lagi dari gue, kalau emang kalian bener gak bisa buat yang namanya pengibaran perang, kalian main pintar ya, seperti apa yang dilakukan dari pihak tersebut yang sudah mengancam dari pihak The Bandits, itu kalian lakukan seperti culik menculik, nggak perlu ada tumpah darah, kalian bisa aja culik menculik itu. Ya, Tadi sih apa namanya dia diculik dan apa dari anggota kami itu langsung dikomakan gitu tuan. Jadi ya tujuan dia menculik juga ya, ingin kayak
apa namanya ya itu kayak tidak puas apa namanya kepada kami. Jadi yang ada di apa namanya di tempat kami itu siapa aja kebetulan karena lagi sedikit jadi diangkut lah dan diculik lah gitu, dikomakan. Itu mungkin taktik permainan, ingat untuk kalian semua. Kamu di luar sana juga licik, tapi jangan sampai kalian dikalah licikkan dengan mereka. Culik menculik itu bisa menjadi provokasi untuk kalian kedepannya mengambil salah langkah. Ingat, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk kalian jangan menghancurkan diri kalian sendiri dengan tindakan-tindakan bodoh. Jika kalian ingin mengibarkan perang, kumpulkan seperti yang saya katakan tadi, informasi-informasi kalian harus kuat. Lihat power kelompok kalian apakah kuat untuk menghadapi mereka. Dan oh ya, ini juga tugas untuk school buster kalian sebagai kontinental. Jika dari Castello atau The Bandit diserang, kalian harus menanyakan dulu kepada mereka apakah power mereka kuat atau tidak. Dan jika dari salah satu kelompok, setidaknya jika ingin mereka perang dengan kelompok lain dan power mereka tidak kuat, kalian harus wajib untuk membantu mereka, entah itu dari segi orang ataupun resource-nya. Iya, itu udah sering disampaikan tuh. Jadi untuk emang kalian tidak sanggup, kan udah gua udah berkali-kali ngomong kalau emang gak sanggup kami yang bakal turun tangan. Oke, apakah dari kedua kelompok ini paham? Paham. Paham Tuan, paham Tuan. Cek zone radio. Apakah ada lagi yang ingin kita bicarakan? Ada. Gue mau nanya nih. Ketika ada satu kelompok dari luar, entah itu dari Los Santos, entah dari itu Las Venturas, masuk ke wilayah kita, ngacak-ngacak wilayah kita, kalian siap nggak bahu-membahu untuk mengusir kelompok tersebut? Siap, kami siap. Ya siap lah, itu udah ibaratnya itu udah kewajiban kami untuk menempati San Pero, ya kami juga harus melindungi kota ini gitu bahasanya. Emang nggak bisa, kalian koordinasi ke pihak school buster, kemungkinan kami yang bakal bantu kalian. Dan mungkin bakal ada tumpah darah. Paham. Ya, kemungkinan misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, kemungkinan rapat malam ini bakal saya tutup. Dari pihak Castello dan The Bandit, siapa yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Tuan. Dari Castello ada, Tuan. Oh, silakan. Beberapa menit yang lalu kami memohon maaf karena tepatnya di warung di sana tuh, itu di selatan bukan sih? Atau di barat? Kemungkinan daerah bawah itu dari barat. Sebut saja itu dengan Di sana kami menemukan beberapa kelompok berpakaian bandana biru. Jumlah mereka berempat sedang melakukan rampok. Nah, dan kebetulan yang mereka sandera adalah keluarga saya sendiri. Karena itu kami langsung terjun. Kebetulan di sini juga keadaan ada bandit juga yang ikut membantu. Jadi karena mereka udah secara nggak langsung ke kepolisian ke kota dan menyandera keluarga saya, jadi kami menarik pelatuk kami gitu. Jadi mungkin untuk ya School Buster Juatan RM, maaf gitu kami dari Castello jika ada kesalahan gitu karena tidak ini dulu konfirmasi. Kalau untuk itu, kalau emang kalian gak bisa buat konfirmasi karena itu keadaan terdesak, silakan kalian tarik pelatuk kalian. Kami juga tidak memaksakan untuk kalian selalu konfirmasi. Ya, untuk keadaan tersebut
Jika keadaannya urgent, harus tumpah darah di tempat, kami akan mewajarkan hal itu. Kecuali kalian membawa masalah dari luar ke dalam dan tumpah darah di dalam, baru itu salah. Gini soalnya Tuan, kelompok mana yang gak mau gitu keluarganya sendiri disandra, jadi kami langsung ambil keputusan dan Iya, terjadilah. seperti yang saya bilang tadi, jika masalahnya urgent, tidak apa-apa. Ya, kemungkinan untuk itu kami sudah mengetahui soal perampokan tersebut. Itu sebenarnya kami sendiri yang ingin turun tangan. Cuman pas kami lagi keadaan patroli, itu sudah keduluan dari pihak kalian. Ya, kami mundur. Dan di situ untungnya mereka belum menembak berangkas, jadi polisi tidak ke korban. Ya udah, isi itu bisa dipahami. Ya udah, kemungkinan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Sebentar. Tidak ada. Silakan. Saya mau tanya ya, untuk baju oranye, biru, memakai aksesoris kambing itu apakah kalian masih bisa menemukan atau maksudnya berkeliling di San Fierro, atau kalian bisa menemukan gitu? Maksudnya dia kan apakah masih berkeliling di daerah San Fierro gitu? Oranye biru tuh Untuk kayak gimana? ciri-ciri tersebut saya tidak pernah melihat sih. Oranye biru gimana? Ras India kah? Ya, kemungkinan bisa disebut seperti itulah. Ini tuan, di San Fierro tuh bukannya ada kelompok bernama Fargot ya? Mereka kemana tuh sekarang? Oh iya tuh Tuan, setahu saya juga iya. Barusan saya mau tanya, kelompok di San Fierro cuma segini. Makanya itu kami sering berkeliling di San Fierro tapi tidak menemukan Fargot. Bahkan di HUD-nya juga sekarang sudah tidak ada yang menempati. Atau mungkin mereka sudah pergi terus izin ke tuan, kami tidak tahu. Mereka tidak ada izin. Dari School Buster sudah berapa kelompok di catatan kalian? Untuk di catatan baru 2 dari pihak Castello sama The Bandits. Dan untuk di bagian selatan itu kami masih patroli, tidak ada menemukan kehidupan lagi. Baik. Itu biar nanti kami dari pihak Table atau RM yang ngurus itu. Oke. Ya udah, kemungkinan rapat malam ini saya tutup. Kemungkinan hanya itu yang saya sampaikan kepada RM dan Castello sama The Bandits. Ya udah, kemungkinan untuk kerjasamanya tolong ditanggung jawab ya. Siap. Siap. Oke. Ya udah, mungkin kita bisa bubar. Ayo Castello cabut. Bandit cabut. Ayo The Bandit cabut. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Izin undur diri.